Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 54 sampai 55. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa buat dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 54 dibuka dengan memperlihatkan betapa terkejutnya Carpaccio ketika melihat ada retakan di patung Dewi yang diakibatkan oleh serangan beruntun emas. Tapi tak lama, penyihir berambut merah itu pun tertawa lantaran patung Dewi yang ada di belakang tubuhnya berubah bentuk menjadi patung perawat yang mulai dari saat ini akan semakin defensif. Setelah bertransformasi, kemudian patung perawat itu pun langsung menghujani Mas dengan puluhan jarum suntik berukuran jumbo yang tentu saja jika satu saja mengenainya, maka selesai sudah kehidupan Mas. Belum selesai sampai di situ, ketika Mas sedang berusaha menghindari puluhan alat medis tersebut, tiba-tiba dari jarak yang tak jauh Carpaccio terlihat menusuk-nusuk tubuhnya sendiri menggunakan sebilah pisau yang sedang ia genggam. Hal ini ia lakukan tiada lain supaya si kepala jamur kehilangan keseimbangan lalu tertimpa jarum-jarum suntik. Namun beruntungnya, walau berusaha ditikam berulang-ulang kali, Mas masih dapat menghindari salah satu alat yang sering digunakan di rumah sakit. Seusai selamat, Mas kemudian mengeluarkan tongkat besi yang ia simpan di dalam pakaiannya, yang dimana tongkat tersebut ia dapatkan di toko peralatan sihir pada tempo hari. Lalu, tongkat tersebut dia rubah bentuknya menjadi sebuah raket tenis hanya menggunakan tangan kosong. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan layaknya seperti seorang atlet tenis profesional, Mas mulai memukul sebuah benda berbentuk bulat menggunakan raket yang ia buat sendiri tepat ke arah si patung perawat. Sembari menghindari jarum-jarum suntik, Mas pun terus-menerus menembakkan bola tersebut pada retakan-retakan yang ada di wajahnya, sehingga seolah-olah dia seperti sedang bermain rally panjang bersama dengan patung perawat tersebut. Lantaran Mas terus-menerus menembakkan bola ke retakan-retakan itu, akhirnya patung perawat tersebut pun hancur berkeping-keping. Selesai membereskan satu masalah, kemudian Mas lanjut membantu Carpaccio yang ingin mengetahui rasa sakit itu seperti apa dengan memukulkan keras raketnya tepat ke kepala si penyihir orka tersebut, sampai-sampai si rambut merah itu pun tergeletak tak berdaya. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sana diperlihatkan setelah Mas berhasil mengalahkan Carpaccio, para penonton yang menyaksikan kejadian yang tak pernah terbayangkan itu pun benar-benar tak dapat mempercayai semua kejadian ini. Karena yang mereka tahu, Carpaccio adalah seorang anak Mas yang dipilih oleh Master Ken, dan Mas memakainya sebagai tembok untuk latihan tenis lalu mengalahkannya. Di sisi lain, setelah darah dari kepalanya tak berhenti mengalir dan setiap detak jantungnya membuatnya tersiksa, akhirnya Carpaccio pun untuk pertama kalinya merasakan sakit. Menurutnya, rasa sakit itu adalah hal buruk dan menakutkan, dan ia membayangkan bagaimana bisa Pin bertahan menghadapi semua ini demi orang lain. Dan ia juga mengaku kalah dan merasa perbedaan kekuatan mereka itu sangatlah jelas. Pindah ke lokasi lain, di mana di sana diperlihatkan Margaret sedang berhadapan dengan dua penyihir yang berasal dari tim yang sama dengan Carpaccio. Di sana, Margaret berusaha memprovokasi kedua penyihir tersebut dengan mengatakan bahwa mustahil bagi mereka untuk menunjukkan padanya datangnya musim semi. Atau dalam artian, Margaret sedang meremehkan kekuatan mereka yang tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, Margaret meminta mereka agar meninggalkan kristal yang mereka punya. Akan tetapi, kedua penyihir tersebut menolak. Mereka lebih memilih menyerang ketua Asama Orka tersebut ketimbang memberikan kristalnya. Walaupun mereka tahu kalau lawan yang ada di hadapannya sama kuatnya dengan kandidat visioner suci tahun lalu. Di sini, mereka sangat pede lantaran ini adalah duel 2 lawan 1. Namun sayang, kenyataannya memang sungguh sangat pahit. Tekad dan kepercayaan diri yang mereka miliki tidak sebanding dengan kekuatan over yang dipunya oleh Margaret, sehingga sihir kolaborasi serigala yang mereka berdua lakukan dapat dikalahkan dengan mudah oleh sihir musik yang menjadi andalan penyihir orka tersebut. Bahkan, saking kuatnya sihir tersebut sampai-sampai membuat mereka pun tak bisa menggerakkan tubuhnya lagi.
Setelah mengalahkan dua orang itu, Margaret pun lalu menghancurkan kristal yang mereka genggam. Ia pun berkata, "Kuharap perbedaan di antara kita sudah sangat jelas." Dengan hancurnya semua kristal yang dimiliki oleh tim Carpaccio, sang MC pun mengumumkan kalau satu tim sudah gugur dan ujian kali ini dianggap sudah selesai. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan satu persatu para peserta ujian pun keluar dari arena. Mereka, terutama Mas dan kawan-kawan yang lulus dari ujian kedua tersebut, merayakan kelulusan ini dengan cara menari-nari seperti apa yang sering mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Namun tak lama, tiba-tiba suasananya seketika jadi sunyi pada saat sang ketua asrama orka tersebut muncul di tengah-tengah euforia yang dirasakan oleh Mas dan kawan-kawan. Di akhir panel, diperlihatkan raut wajah Margaret begitu sangat antusias akan apa yang akan terjadi di ujian berikutnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 54-55. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.